Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan pimpin ya supaya kita satu dalam Tuhan ya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih padamu malam ini. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang Dikau berikan, masih bisa membaca bersama. Tuhan, biarlah firman-Mu menguduskan kami, juga teman-teman yang belum join agar bisa bergabung. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi dan merindukan firman-Mu. Kami telah berdoa, haleluya, amin. Oke, selamat datang di Bible for Youth ya. Sore ini kita akan membaca dari Hosea pasal 1 sampai 3 dan Wahyu pasal 5 ya. Teman-teman boleh mempersiapkan Alkitabnya untuk membaca di rumah. Ini hanya sebagai wadah. Baik, kita ada 9 orang ya. Nanti akan dimulai dari saya akan ya urutannya. Lalu nanti ada Ayub ya. Ayub, lalu Teres ya. Kemudian Iva ya, lalu Eko, lalu Renaldi, dan Agnes, lalu Alvin, dan Raul ya. Demikian urutannya. Akan baca satu orang itu 3 ayat ya. Baik, dimulai dari saya dulu. Hosea pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Firman Tuhan yang akan datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan beranakkanlah anak-anak sundal, dan negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Oke. Silakan lanjut Teresia pas ayat yang ke-7. Ayatnya yang ke-7, tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lo-Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu. Ayat 10, tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri ini sebab besar hari Yisrael itu. Ayat 12, katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Adukanlah ibumu, adukanlah sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya dan sinahnya dari antara buah dadanya. Supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan. Membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering. Lalu membiarkan dia mati kehausan.
Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal. Dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata, aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Sebab itu sesungguhnya aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Dia akan mengejar para kekasihnya tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama. Sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Tetapi dia tidak insaf, bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan memperbanyak bagi dia perak, dan emas yang dibuat mereka sebagai patung Baal. Sebab itu aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya, dan anggurku pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku, yang harus menutupi auratnya. Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya, dan seorang pun tidak akan melepas dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakannya ini semuanya pemberian kepadaku, yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingan dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak lagi memanggilku Baalku. Lalu aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, maka nama mereka tidak lagi disebut. Aku akan mengikat pada waktu itu dengan padang dan dengan burung di udara. Aku akan busur panah pedang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tentram. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih. Baik. Selanjutnya. Siapa Murni ya? Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan Tuhan. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mendengarkan dan akan mendengarkan bumi. Bumi akan mendengarkan gandum, anggur, dan minyak. Karena ini aku akan membuka bumi. Yang ruhama. Kalau kami dia akan berkata Allahku. Baik. Bisa kembali ke Murni? Ada Murni? Amin. Siapa? Ayat belasaka. Hosea pasal 3 sekarang. Pasal 3 ayat 1. Hosea pasal 3 ayat 1. Berfirman Tuhan kepadaku, pergilah, cintailah perempuan cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia
Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 dikar perak dan 1,5 homer jelai. Amin. Amin. Oke, Monica. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersendal dan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki, juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan, Allah mereka, dan Daud, raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Amin. Baik. Kita lanjut dulu ya, pembacaan di kitab Wahyunya. Pasal yang kelima nanti baru kita akan bahas sama-sama. Sosial kayak ke Wahyu ini. Ya. Ya. Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5. Boleh untuk siapa? Ica ya. Ica bisa? Wahyu pasal 5. Ica Siporo. Wahyu 5. Ya. Wahyu 5 ayat 1. Kitab yang dimaterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimaterai dengan 7. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Amin. Oke, baik, ada Yohana bisa membaca Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-7, membaca 3 ayat 7, 8, dan 9. Yohanes 5 ayat Wahyu, kitab Wahyu. Wahyu. Oh ya, Wahyu 5. Wahyu yang berapa, Kak? Wahyu 5 ayat 7 sampai 9. 7 sampai 9. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu, memeterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Amin. Baik. Apakah Joshua bisa Wahyu pasal yang ke-5 ayat 10? Oke, siap. Suara saya terdengar nggak, Kak? Ya, terdengar. Ya, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam.
bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlahnya bersalah dan ribu-ribu bangsa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Amin. Baik, berarti kembali lagi ke saya ya. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba segala puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh, tersungkur, dan menyembah. Baik. Oke, jadi pembacaannya memang tidak semua bisa membaca, tapi kan tadi sudah ada yang membaca 3 ayat, dan sisanya pasti membaca juga yang melihat ya, namun tidak bersuara. Baik, jadi Bible for Youth ini, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung ya, dari Jakarta, dari mana ya teman-teman. Jadi kita sama-sama membaca Alkitab. Nah, ini ya, saya pikir ini aja, karena banyak yang hadir, kita boleh kenalan lagi kan. Karena memang penekanan dari komunitas ini kan kita membaca dan saling memberi semangat satu sama lain. Kita ada grupnya, grup WA, kita ada IG-nya. Nah, kita berharap kalau tidak bisa share di sini, artinya tidak waktunya keburu, karena kita memang batasi cuma 30 menit. Kita bisa share di grup WA atau di IG ya. Jadi biar apa yang kita baca itu bisa jadi berkat juga ya bagi teman-teman kita yang lain. Mungkin sebelum sharing, singkat saja ya. Kelihatannya kan ini paling banyak bisa berkumpul sebelum dengan sedikit. Betul tidak? Ya, dengan nama, kemudian dari kampus mana begitu, biar kita saling kenal nanti di grup bisa memberi semangat ya untuk terus membaca Alkitab dengan tekun. Nanti kalau masih ada waktu baru kita bahas sedikit mungkin yang kitab Wahyu ya, kemarin kan kita sudah bahas yang perjanjian lama, jadi karena waktunya juga pendek, kita berganti-gantian aja begitu. Baik, saya dari kampus Atma Jaya, Jakarta. Sekarang sudah melayani orang muda. Amin. Ya, saya Eko, rekan pelayanannya Kak Renat ya. Kita melayani sama-sama mahasiswa di area Depok dan Jakarta Selatan ya. Kita dari komunitas Kefas. Silakan yang lain boleh lanjut. Selamat sore, teman. Ya. Sore. Agnes, mahasiswa dari Atma Jaya Semanggi. Oh, halo, saya alumninya. Oke, Agnes ya. Salam kenal. Iya, Kak. Mungkin perkenalannya urut bacaan aja itu toh, biar nggak bingung ya. Kak Renat udah, saya udah, mungkin Ayub ada enggak di sini tadi? Jaringan kayaknya. Oh, Ayub ada. Teresia. Iya, salam kenal untuk semuanya, Mas Teresia. Saya dari Universitas Negeri Papua. Universitas Negeri Papua. Universitas, ya, Negeri Papua. Oh, baik. Manokwari ya berarti ya? Ya. Oh, baik. Puji Tuhan. Selamat datang. Wah, Papua sampai ke Depok ini luar biasa. Ya. Selamat sore teman-teman, saya Iva, alumni Universitas Negeri Manado, rekan
pelayanan dengan Kak Eko dan Kak Rena. Selanjutnya. Renaldi. Salam kenal semuanya, perkenalkan saya Renaldi, mahasiswa semester 5 ya sekarang di Universitas Indonesia. Salam kenal semua. Amin. Dia Agnes sudah, oleh Alvin. Halo, salam kenal teman-teman. Saya Alvin, sesuai nama yang di Zoom. Saya dari UI. Salam kenal. Amin. Raul. Halo, saya Raul. Biasa dipanggil Raul aja. Saya dari UPN Jakarta. Salam kenal ya. Amin. Andre. Shalom, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Andre. Saya dari Universitas Gunadarma. Saya mahasiswa semester 5 dan cukup sekian gitu aja. Salam kenal semuanya. Amin, amin. Murni. Puji Tuhan. Perkenalkan nama saya Murni Halawa. Saya kuliah di Unistekom. Oh, Semarang ya. Benar, Semarang ya. Oke, lanjut ke Monica. Halo semuanya, perkenalkan aku Monica Dewi, biasa dipanggil Monica. Aku juga semester 5 di Universitas Indonesia, jurusan keperawatan. Oke, thank you. Si Tuhan Ica. Halo semua, aku Ica dari Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, semester 1. Salam kenal semua. Amin. Salam kenal. Neni. Sama seperti Raul ya, Raul kan juga UPN ya? Iya, benar kok. Oh, Iya, baik. Kak. Oh, puji Tuhan. Neni. Perkenalkan, nama saya Warni, kuliah di Unistekom, sekarang di Sunda di Yogyakarta. Oh, Jogja. Oke. Berarti sisa Yohana dan Joshua. Shalom, perkenalkan nama saya Yohana. Saya dari Universitas Terbuka Denpasar. Denpasar. Wah, luar biasa Denpasar. Oke, mantap. Puji Tuhan. Joshua, ini. Oke, perkenalkan nama saya Joshua. Saya alumni dari UI. Saat ini bekerja sebagai peneliti hukum di salah satu NGO. Jadi salam kenal buat teman-teman semua. Halo, Pak Joshua, puji Tuhan. Amin. Baik, berarti sudah semua ya. Kita akan bahas kitab Wahyu. Nah, siapa yang mau sharing dulu? Dipersilakan. Ada, teman-teman? Oke, kalau belum ada, saya akan mulai sedikit ya. Nanti boleh dilanjutkan. Jadi kitab Wahyu ini kan membahas mengenai kitab nubuat ya. Dari pasal 1 sampai pasal 4. Jadi teman-teman yang baru bergabung, kita sudah mengikuti jadwal pembacaan Alkitab 1 tahun habis. Nah, kita sudah masuk ke kitab Wahyu pasal 5. Di sini berbicara bagaimana adanya penglihatan daripada Yohanes ya, bahwa kita sebagai orang yang tinggal pada zaman hari ini adalah zaman yang terakhir ya. Jadi Yohanes berkata di ayat yang pertama, lalu aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Nah, gulungan kitab ini apa sih? Ya, ini pasti gulungan yang perjanjian baru ya, yang sedang kita baca ini dari Matius sampai Wahyu. Sini dalam kitab ini mencantumkan atau berisi mengenai hasrat hati Allah terhadap gereja, ya, lalu juga alam semesta dan kita semua ya. Bahkan nanti ada ditulis penjelasan mengenai para pemenang yaitu 144.000 orang. Nah, namun pasal 5 ini menekankan yaitu ayat yang ke-9 ya. Mereka menyanyikan satu nyanyian baru katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu
dan membuka meterai-meterainya, dan karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan umat dan bangsa. Ini menunjukkan apa? Bahwa ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia dianggap seperti apa? Anak domba. Ya, dia disembelih, artinya dia disalibkan. Disalibkan dia mengeluarkan apa, teman-teman? Darah dan air. Ya. Nah, memang di bulan ini ya banyak orang berpikir bahwa kelahiran Yesus harus dirayakan. Namun tanpa kematiannya kita hari ini tidak mungkin menerima firman Tuhan, tidak mungkin menerima berkat rohani. Jadi yang saya bisa bagikan di sini adalah kita harus mengapresiasi dan mengenal dengan jelas bahwa Tuhan ingin dan damba supaya kita semua mengenal bahwa oleh karena darahnya, oleh karena kematiannya, kita hari ini berbagian menjadi putra-putranya, ya, menjadi anak-anaknya. Baik, jadi semoga melalui pembacaan Alkitab setiap hari kita semakin terdorong untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi firman-Nya. Hingga ketika Tuhan datang kembali, kita mendapatkan mahkota. Amin. Ini yang bisa saya bagikan. Yang lain boleh kalau mau membagikan. Atau saya menambahkan sedikit yang Hosea ya, masih ada 3 menit. Nah, tadi kita sudah membaca kitab Hosea pasal 1 sampai pasal 3 ya. Nah, di sini kan sangat menarik, Hosea ini diminta oleh Tuhan untuk menikah dengan perempuan sundal ya kan, sehingga menghasilkan juga anak-anak sundal. Tadi disebut namanya adalah Lo Ruhama sama Lo Ami ya. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah gambaran ya, apa yang dikerjakan oleh Hosea atas perintah Tuhan itu adalah sebuah gambaran ya. Gambaran bahwa Tuhan itu seperti Hosea itu seperti metafora Tuhan, artinya Tuhan terhadap orang Israel itu seperti Hosea dengan istrinya ya. Istrinya Hosea tadi perempuan sundal. Jadi menandakan bahwa Tuhan itu mengasihi bangsa Israel, tapi bangsa Israel ini seperti perempuan sundal. Artinya apa? Bangsa Israel justru tidak menaruh kasihnya kepada suami, ya, kepada Tuhan sebagai sang suami yang sejati, tetapi justru mereka dalam tanda kutip bersundal, ya, dengan ilah-ilah lain. Yaitu apa? Yaitu ya pada waktu itu ya berhala-berhala, ya ilah-ilah asing ya, bangsa-bangsa asing yang justru membuat hati Allah itu merasa sedih gitu loh. Allah mengasihi bangsa Israel, tapi bangsa Israel justru berpaling kepada ilah-ilah yang lain. Nah, itu seperti Hosea yang diminta Tuhan untuk menikahi perempuan sundal. Nah, ini memberi kepada kita pelajaran apa, saudara-saudari, teman-teman sekalian, ya, bahwa kasih Allah kepada kita itu seperti kasih seorang suami kepada istri, ya, artinya kasih yang begitu tulus sebenarnya, dan juga menuntut ada respon dari kita, ya kan? Nah, mungkin kan di sini belum ada yang menikah ya, saya sudah menikah, saya ada 2 anak. Ya, ketika saya mengasihi istri saya juga berharap istri saya memiliki satu respon, dia juga mengasihi saya. Saya pasti akan marah ketika istri saya justru mengasihi orang lain. Nah, tapi sebenarnya apa yang dilakukan Israel itu juga bisa jadi apa yang kita lakukan hari ini. Artinya apa? Harusnya kasih kita itu kepada Tuhan. Tuhan menjadi yang utama, Tuhan menjadi yang pertama. Tetapi ya dalam tanda kutip banyak berhala-berhala dunia hari ini, ya kenikmatan-kenikmatan dunia hari ini, ya yang bisa membuat kasih kita kepada Allah itu menjadi apa? Menjadi mulai luntur, ya mulai tidak lagi yang nomor 1, ya menjadi nomor sekian. Ya kita lebih memilih perkara-perkara yang lain. Nah, ini adalah apa yang digambarkan oleh
Hosea. Walaupun nanti kalau kita baca, memang pada akhirnya Allah itu memulihkan bangsa Israel. Ya, Allah tidak membuang. Ya, Allah tidak membuang bangsa Israel, tetapi Allah memulihkan sehingga bangsa Israel bisa kembali disebut sebagai umat Allah, ya kan? Nah, hari ini Tuhan juga sebenarnya sedang terus memulihkan kasih kita. Ya, kehidupan rohani kita itu kalau digambarkan ya dalam satu kata itu adalah kehidupan kasih. Kasih kepada Tuhan. Ya. Petrus ketika ditegur oleh Tuhan dan dipulihkan lagi, Tuhan cuma berkata, "Apakah engkau mengasihi aku, Simon, anak Yohanes?" Ya kan? Artinya kasih kita kepada Tuhan itu satu perkara yang sangat penting. Tetapi tadi dunia juga ingin mendapatkan kasih kita. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, ya puji Tuhan hari ini kita dari berbagai, ya tadinya sih kita cuma untuk mahasiswa Depok, Jaksel, tapi puji Tuhan ternyata ya dari mana-mana bergabung, ya kita merasa bahwa ternyata banyak juga anak-anak Tuhan di Indonesia yang juga mengasihi firman Tuhan. Ya buktinya apa? Mau mempersembahkan waktu setengah jam ya sebelum makan malam membaca Alkitab bersama-sama. Ya saya pikir ini sangat baik, ya semoga kita dengan tekun terus ya menjaga minat kita untuk mengasihi Tuhan. Nah, salah satu indikatornya tiap hari kita ada satu waktu yang kita persembahkan kepada Tuhan untuk menikmati firman Tuhan, ya membaca firman-Nya, ya dipulihkan lagi kasih kita oleh firman Tuhan. Oke, saya pikir demikian karena waktu kita memang tidak banyak, ya kita memang pendek-pendek saja supaya juga tidak menyita aktivitas teman-teman sekalian. Yang penting adalah teratur. Kita singkat tapi kita teratur itu lebih baik, ya. Puji Tuhan. Tutup dalam doa. Nah, ini mungkin minta Alvin lah menutup di dalam doa. Sebelum nanti kita ambil gambar sama-sama. Ya, teman-teman, mari kita satu hati dalam doa. Ya Tuhan Yesus, sungguh terima kasih Tuhan pembacaan kita kali ini. Kami melihat bahwa kami adalah Tuhan istrimu, ya kami perlu tunduk kepada suami yaitu dirimu sendiri. Tuhan Yesus, bahwa kami dalam pembacaan Alkitab, Tuhan kami boleh semakin mengenal dirimu, bagaimana kami terus mengenal kehendak-Mu. Tuhan ajar kami Tuhan setiap hari boleh bersekutu dengan-Mu. Tuhan terima kasih Tuhan kami cinta padamu. Amin.